Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk saudara-saudara yang terkasih, saya mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung. Terpujilah Tuhan yang menderita, mati disalibkan, menjadi jalan keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari perayaan Jumat Agung 29 Maret 2024 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri. Ia selalu hidup dalam keterhubungan dengan orang lain. Namun hubungan tersebut sering kali menjadi hubungan ketidakpedulian dan kebencian yang memberangus nilai hakiki kemanusiaan untuk hidup saling mengasihi. Manusia yang adalah makhluk sosial tersebut menjadi hidup di dalam dosa yang berujung kepada kematian kekal. Jika mengandalkan kekuatan diri sendiri, manusia itu tidak akan bisa terlepas dari kuasa dosa dan kematian kekal tersebut. Terpujilah Tuhan yang karena kasih-Nya yang besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke tengah-tengah dunia ini menjadi pengampunan bagi kita dan menjadi jalan keselamatan kepada kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, salib merupakan lambang pengampunan dan rekonsiliasi antara Allah dengan manusia.
Dosa yang adalah sekat pemisah antara Allah dan manusia diganti dengan jembatan pengampunan yang menghubungkan Allah, mengembalikan kemanusiaan manusia kepada hakikatnya, yaitu segambar dengannya. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Ia memilih kehidupan meski harus mengalami penderitaan. Ia merangkul semua orang untuk diperdamaikan dengan Allah dan mereka semua beroleh hidup. Peristiwa penyaliban Yesus di mana darahnya tercurah dimaknai sebagai tonggak baru dalam kehidupan manusia. Jika dulu manusia harus membawa persembahan korban berupa hewan dengan kualifikasi tertentu, maka darah Yesus telah menggantikannya. Apabila pengorbanan Yesus telah merobohkan tabir pemisah yang menghalang umat untuk datang langsung menghadap Allah. Pada masa lalu, umat perlu diperantarai oleh imam guna melaksanakan ibadahnya. Kini telah ada jalan baru. Umat dapat datang langsung kepadanya karena Yesus Kristus yang disalibkan tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup yang bagaimana yang dikehendaki Kristus yang telah menderita dan mati untuk kita hidupi? Tindakan kasih Tuhan membuka jalan yang baru bagi kita dan yang hidup. Itu artinya, marilah kita merespon penderitaan dan kematian Yesus Kristus tersebut dengan hidup yang baru. Hidup yang saling menerima dengan orang lain dan saling mengasihi. Dan hal tersebut hendaknya terwujud di dalam tindakan kita sehari-hari, di tengah-tengah hidup komunitas kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, dan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian tercipta persekutuan atau komunitas yang sehat, di mana pertumbuhan iman yang utuh dimungkinkan terjadi di sana. Mari kita rayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus ini di Jumat Agung ini, dengan sikap saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 275 ayat 2, O Yesus Tuhaki. Serodo setani manaiti rohaki dau sian ho ipe inganiau ai moloho diau ikon menigorla musuh nangro. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, kami puji dan muliakan nama-Mu, di mana kasih-Mu yang besar telah mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menderita dan mati disalibkan, yang menjadi pengampunan bagi dosa-dosa kami dan menjadi jalan keselamatan bagi kami. Ya Tuhan, dalam hidup ini kami umat-Mu kiranya merespon penderitaan dan kematian anak-Mu di dalam hidup, mengasihi sesama kami, saling menerima, sehingga iman kami bersama-sama semakin bertumbuh dan semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
yang tersalib dan mati tersebut. Kiranya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga atas segala kebaikan dan kasih-Mu tersebut. Kami berdua yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan dan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat memperingati Jumat Agung. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.